hukum sholat jenazah itu sama hukumnya, itu fardu kifayah, ya, berdasarkan perintah Nabi SAW tentang hal itu dalam beberapa hadis, di antaranya hadis dari Salamah bin Uqu radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari tentang seorang laki-laki yang belum meninggalkan amanah untuk melunasi hutangnya. Di dalamnya Nabi SAW bersabda, "Shallu ala sahibikum." Jadi Rasul sebelum menyolati, ya sunnahnya itu menanyakan, dia punya hutang nggak? Kalau punya hutang, ada yang menjaminnya nggak? Kalau ada yang menjaminnya, baru Rasul mau sholatkan. Ini saking besarnya hutangnya, bukan urusan yang mudah. Makanya jangan bermudah-mudah untuk hutang. Kalau misalkan dia punya hutang dan nggak ada yang mau menjaminnya, Rasul nggak mau sholatkan. Ini dilakukan Rasul. Shallu ala sahibikum, sholati saudaramu ini. Dan Rasul tidak mensolatinya. Bukan berarti Rasul tidak mendoakannya, tapi sebagai pelajaran. Tapi kalau makanya nanti kalau ada pemimpin, ya ada yang seperti itu, dia tidak menyolatkan, tapi bukan berarti tidak mendoakannya. Dia mendoakan, tapi dia tidak mensolatinya sebagai pelajaran. Jadi sebelum menyolati itu tanya dulu, atau sebelum menyolati, barang siapa yang ada kaitan hutang piutang dengan beliau, silakan menghubungi keluarganya. Ada yang sudah menjaminnya, baru kemudian kita sholatkan. Ini seringkali terlewat, ya. Biasanya yang didahulukan apa? Sambutan. Padahal ini yang penting, masalah hutang. Ya, begitu juga perintah Rasulullah SAW untuk mensolati namanya sholat goib, ya, ketika mayatnya tidak ada di hadapan kita. Ketika mensolati Raja Najasyi, yang dia adalah Muslim, tapi di tengah lingkungan kaum Nasrani, dan khawatir Rasul di sana tidak ada yang mensolati beliau. Maka apa yang disebutkan diperintah Rasulullah SAW kepada para sahabat, "Shallu ala akhin lakum mata bi ghairi ardikum." Qalu man qala an-Najasyi. Kata Rasulullah SAW, sholatlah untuk saudaramu yang dia mati di tempat yang bukan di tempat kalian, bukan di negeri kaum muslimin. Kemudian para sahabat bertanya, man, siapa Rasulullah? Rasul menjawab, an-Najasyi, Raja Najasyi. Jadi disyariatkannya sholat gaib itu ketika kita yakin di sana tidak ada yang mensolatinya, karena sholat jenazah sendiri hukumnya fardu kifayah. Kalau di sana sudah ada mensolati, maka yang di sini tidak lagi wajib untuk sholat jenazah. Cukup doakan mereka. Ya, cukup doakan mereka. Jangan sampai misalkan meninggal di sini, kemudian ke setiap masjid minta untuk sholat gaib, itu sama sekali tidak ada tuntunan. Ya. Kemudian keutamaan sholat jenazah. Ini banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan jenazah. Ya, di antaranya itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida janazah hatta yusalli 'alaiha falahu qirat, wa man syahidaha hatta yudfana falahu qiratan." Qila ya Rasulullah wa mal qiratan? Qala mislu jabalain 'azimain. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia mensolatinya, maka baginya 1 qirat. Dan barang siapa yang menyaksikannya sampai dia dikuburkan, maka baginya 2 qirat. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, apa itu 2 qirat? Kata Rasulullah SAW, mislul jabalainil azimaini, seperti 2 gunung yang sangat besar. Dalam riwayat yang lain, asgharuhuma kamisli Uhud, yang paling kecilnya seperti gunung Uhud. Itu yang paling kecilnya. Dalam riwayat yang lain, ahaduhuma kamisli Uhud, salah satunya seperti gunung Uhud. Ya tadi gunung Uhud itu tingginya 1000 meter, lebar 1000 meter, panjangnya 7000 meter. Balai sangat besar, tapi prakteknya nanti kita praktekkan. Paling itu cuma 1 atau 2 menit saja. Ya. Ya, banyak di sini riwayat-riwayat yang lain. Termasuk tadi yang saya sebutkan, man shala ala janazah walam yatba'ha falahu qirat wa in tabi'aha falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala Rasulullah SAW, asghruhuma kamisli Uhud. Sekarang bagaimana tata cara sholat jenazah? Tata caranya.
Yang pertama, takbir pertama berupa takbiratul ihram dan mengangkat kedua tangan. Ini sepakat para ulama. Ketika takbiratul ihram itu sepakat mengangkat tangan. Sepakat. Allahu Akbar. Sepakat. Tapi takbir-takbir yang lain ini beda pendapat. Ada yang mengatakan tetap mengangkat tangan, ada yang mengatakan tidak. Di antaranya Asy-Syaukani dalam Nailul Autar bila mengatakan disyariatkan yang mengangkat tangan ketika berpindah dari satu rukun kepada rukun yang lain. Sementara sholat jenazah itu tidak ada perpindahan rukun, hanya takbir saja. Maka dia tidak mengangkat tangan. Jadi kalau kita melihat ada yang tidak mengangkat tangan, ini permasalahan khilaf, nggak masalah. Ya. Tapi di awal wajib ini sepakat mengangkat tangan. Allahu Akbar. Ya. Kemudian yang kedua berta'awud lalu membaca surat Al-Fatihah. Jadi tidak membaca iftitah. Jadi surat jenazah itu tidak membaca iftitah. Jadi Allahu Akbar, ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Ini di takbir yang pertama. Kemudian bertakbir untuk yang kedua kali. Ya, bertakbir itu kedua kali ini khilaf. Boleh mengangkat tangan, boleh tidak. Kemudian apa yang dibaca ketika sudah takbir yang kedua? Bersolawat atas nama Nabi. Bersolawat atas Nabi. Ya boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, dan banyak solawat. Tapi solawat yang terbaik adalah solawat Ibrahimiyah. Solawat Ibrahimiyah adalah solawat yang kita baca ketika tasyahud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang terbaik. Baca salawat. Jadi takbir yang pertama baca apa? Ta'awud, kemudian surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca salawat. Salawat yang terbaik yaitu salawat yang kita baca ketika tasyahud. Kemudian mengangkat tangan atau tidak ya untuk takbir yang ketiga. Setelah itu baru membaca doa. Doa yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu doa yang diriwayatkan dari Auf bin Malik. Ya. Doa yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik. Sampai-sampai ya setelah mendengar doa yang diajarkan Rasulullah SAW ini, Auf bin Malik mengatakan, tamanna itu an akuna dzalikal mayit. Aku berharap akulah mayit tersebut. Saking indahnya doa ini. Makanya kita berusaha untuk menghafalkan doa ini. Ini doa terbaik. Doanya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bilma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama naqaita sawbal abyadha minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adabin nar wa adabil qabr atau a'idhu bi adabil qabr wa adabin nar. Ini doa terbaik. Sampai Auf bin Malik ketika mendengar doa ini dia mengatakan tamanna itu an akuna dzalikal mayit. Aku berharap akulah mayit tersebut. Ini yang dibutuhkan oleh mayit. Kita lihat bagaimana doanya. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Warhamhu, rahmatilah dia, sayangilah dia. Wa'afihi, selamatkanlah dia. Wa'fu anhu, maafkanlah dia. Wa akrim nuzulahu, muliakanlah tempat kembalinya yaitu surga. Wa wasi' madkhalahu, luaskan madkhalnya, tempat masuknya yaitu kuburnya, luaskan kuburnya. Waghsil bima'i wasaji wal barad, mandikan dia dengan air, dengan salju dan dengan embun. Wadaqihi minal khotoya kama naqaita saubal abyadha minad danas, dan bersihkan dia dari dosa-dosa sebagaimana engkau membersihkan kotoran-kotoran dari kain yang berwarna putih. Bersihkan semua dosa-dosanya sebagaimana engkau membersihkan kotoran dari kain yang berwarna putih. Wa abdilhu daran khairan min dari, gantilah kepadanya rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia ini. Wa ahlan khairan min ahli, keluarga yang lebih baik dari keluarganya di dunia ini. Wa zawjan khairan min zawji, dan istri yang lebih baik jadi istrinya. Tapi ini dari sisi sifat.
Kalau keluarganya itu dia masuk surga, itulah keluarga yang terbaik untuknya. Kalau istrinya masuk surga, itu istri yang terbaik untuknya. Tapi kalau ternyata keluarganya istri yang gak masuk surga, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Doanya Masya Allah. Wa abdilhu daran khairan min dari, wa ahlan khairan min ali, wa zawjan khairan min zawji. Kemudian wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Wa aidhu min adabil qabri au adabil qabr, dan selamatkan dia dari adab kubur dan adab neraka. Ini yang paling dibutuhkan oleh mayit. Ya. Itu takbir yang ketiga. Kemudian setelah itu ada banyak ya doa-doa di sini yang diajarkan. Cuma di antara yang terbaik ada doa itu. Kemudian setelah itu takbir yang keempat, diam sejenak, kemudian salat.